terpilih. وعلى تابعيهم بإحسان. Dan yang mengikuti Nabi SAW dengan kebaikan. وعلينا ومعهم وفيهم برحمتك يا أرحم. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama mereka. اجتمعنا وإياكم. Kita berkumpul dengan kalian بعد أداء هذه الفريضة العظيمة صلاة الصبح. setelah kita melaksanakan salat yang penuh mulia, yaitu salat subuh. نعم من الله هذه الصلاة الذي تشهدها الملائكة. Kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul salat subuh yang mana malaikat menyaksikan kita semua. سبحانه وتعالى. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memuji salat fajar dan seluruhnya malaikat pada menyaksikan kita. تشهدها الملائكة الحمد لله. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyaksikan malaikat kepada kita. كل الصلوات تشهدها الملائكة. Semua salat malaikat menyaksikan kita. خصوص هذه الصلاة Wabil khusus ini salat, yaitu salat subuh. يجتمعون ملائكة النهار وملائكة الليل في هذا الوقت. Yang mana di malaikat subuh berkumpulnya malaikat di pagi hari dan berkumpul malaikat di malam hari. اجتمعنا وصلينا والحمد لله جماعة. Kita berkumpul dan salat berjamaah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. بصلاة الجماعة من صلى الصبح في جماعة يقول النبي فهو في ذمة الله. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. في رعاية الله سبحانه وتعالى. Dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. Dan barang siapa yang salat subuh melaksanakan salat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia melakukan bangun malam di setiap malamnya. ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang salat isya berjamaah, maka dia seakan-akan bangun setengah malam. احمد الله على هذه النعمة. Kita harus memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang ini. توفيقنا للطاعة. Allah Subhanahu wa taala telah mengarahkan kita ke dalam ketaatan. ثم اجتمعنا وإياكم Dan kami dan kalian berkumpul di tempat ini في بداية هذا الشهر العظيم الذي دخل علينا. di pembukaan bulan yang penuh mulia yang telah masuk ke dalam kita. أتعرفون ما هذا الشهر العظيم الجليل؟ Apakah kalian tahu bulan yang penuh mulia ini, bulan yang penuh kehormatan ini? إنه شهر حرام أول الأشهر الحرام. Sesungguhnya ini bulan pertama, bulan haram, yaitu وهو شهر Ye- ذي القعدة. yaitu bulan Dzulqa'dah. هذا من أول الأشهر الحرام. Ini awalnya, ini pertamanya syahr haram, yaitu bulan haram. والأشهر الحرام أربعة كما قال الله في كتابه. Dan bulan-bulan yang haram ada 4, seperti Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam kitabnya. قال الله سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sesungguhnya bulan di sisi Allah ada 12 bulan. يوم خلق الله السماوات والأرض Yang mana di hari itu Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi. منها أربعة حرم. Dari 12 ada 4 yang haram. قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman memesan untuk kita supaya kita tidak menzalimi diri kita. لا تظلموا أنفسكم بمعصية الله سبحانه. Apa artinya kita jangan menzalimi diri kita? Jangan zalimi diri kita dengan maksiat. قال النبي صلى الله عليه وسلم السنة 12 شهرا Nabi Muhammad SAW bersabda, 1 tahun ada 12 bulan. منها أربعة حرم. Dari 12 bulan ada 4 yang haram. 3 سرد. 3 berturut-turut. أولها Yang pertama ذي القعدة Dzulqa'dah, yang pertama Dzulqa'dah. وذي الحجة Dzulhijjah, Muharram, ini 3 berturut-turut. تأتي علينا شهر بعدين شهر بعدين شهر ما شاء الله. Ini langsung berturut-turut, bulan haram, bulan haram, bulan haram. ثم واحد فرد Akan tapi misah 1 bulan. رجب الذي بين جمادى وشعبان. Yang terakhir yang misah itu bulan Rajab, di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم
هذه الأشهر. Nabi Muhammad SAW menyebutkan ini bulan. حرم يعني أنها محرمة فيها ويزداد حرمة المعصية فيها والمخالفة لله سبحانه وتعالى. Kenapa dinamakan haram? Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan untuk kita dilarang maksiat. Yang mana di bulan ini lebih ditegaskan untuk dilarang maksiat. ميزة شهر ذي القعدة Keistimewaan bulan Dzulqa'dah أنه كذلك مع أنه شهر حرم من الأشهر الحج. yang mana bukan hanya saja ini bulan haram akan tapi ini bulannya haji juga. قال الله سبحانه وتعالى Allah Subhanahu wa taala berfirman, الحج أشهر معلومات. haji bulan-bulan yang terhitung. هذا أشهر شوال وذو القعدة وذي القعدة وعشرة من ذي الحجة. Bulan-bulan haji itu bulan Syawal dan bulan Dzulqa'dah dan 10 bulan Dzulhijjah. وبعضهم من قال أنه شوال وذو القعدة. Dan di riwayat lainnya ada yang mengatakan dari bulan Syawal, Dzulqa'dah. فلذلك هذا من أشهر الحج. Dan oleh karena itu ini bulannya haji. قال النبي قال الله سبحانه ومن فرض فيهن الحج الذي في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menghendaki di antara kalian untuk berhaji, maka di haji jangan ada perdebatan. رفث يعني الكلام البذيء ولا الفسق ولا غيره. Dan janganlah kalian mencapai dengan perlakuan fisik atau perkataan yang tidak baik atau ngomong kosong. من ميزان هذا الشهر العظيم كذلك Dari keistimewaan bulan yang penuh mulia yaitu juga النبي كم عمرات اعتمرها؟ Nabi Muhammad berapa kali umroh? 4 عمرات. Ada 4 umroh, 4 kali umroh. قال الإمام النووي كلها كانت في شهر ذي القعدة. Al-Imam Nawawi berkata seluruh umrohnya Nabi yang 4 itu seluruhnya di bulan Dzulqa'dah. ما شاء الله. لماذا النبي اختار هذا الشهر كل عمراته فيه؟ Kenapa Nabi Muhammad memilih untuk umroh di bulan Dzulqa'dah? أولا لفضل هذا الشهر. Yang pertama untuk keistimewaan ini bulan, yaitu bulan Dzulqa'dah. الشيء الثاني مخالفة لما يعتقده اليهود والكفار. Yang kedua untuk membedakan dari ajaran-ajaran Yahudi dan orang-orang kafir. يعتقدون أن العمرة في ذي القعدة أنها مخالفة لأمر الله. Orang-orang kafir dan orang-orang Yahudi mengatakan umroh di bulan Dzulqa'dah ini sesuatu larangannya Allah. والنبي يغير هذا الفكر الذي كان في الكفار. Dan Nabi Muhammad merubah ini pikiran yang orang-orang kafir mengatakan ini larangannya Allah, dan Nabi Muhammad melaksanakan karena ini bukan larangan Allah Subhanahu wa taala. أول عمرة اعتمرها النبي Pertama kali umrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad هي العمرة عندما ذهب النبي يريد العمرة وهو أصحابه في مكة. yang pertama Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya yang pengen umrah dan melakukan ibadah umrah di Mekah. في العام الثاني من الهجرة. Di tahun kedua dari setelah hijrah, النبي رأى رؤيا في المنام Nabi Muhammad mimpi dalam tidurnya أنه يذهب هو وأصحابه إلى مكة ويطوفون ويطوفون بالبيت الحرام. Nabi Muhammad bermimpi dalam tidurnya Nabi Muhammad pergi dan para sahabat-sahabatnya ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah dan tawaf di Ka'bah dan seluruhnya diamalkan. ورؤيا الأنبياء حق. Mimpinya Nabi itu sungguh tidak ada angan-angan. عندما رأى الرؤيا قال لأصحابه قوموا بنا إلى مكة. Ketika Nabi Muhammad SAW terbangun mengatakan para sahabatnya, bangunlah kalian, kita akan melakukan ibadah umrah. تجهز أصحابه ولم يأخذوا أسلحة القتال إنما أخذوا أسلحة خفيفة. Dan Nabi Muhammad أسلحة المساعدة. Dan Nabi Muhammad SAW menyiapkan para sahabat-sahabatnya untuk melakukan ibadah umrah dan tidak ada membawa alat-alat peperangan, akan tapi membawa alat-alat yang ringan saja. خرج النبي وأصحابه Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya keluar حتى وصلوا إلى منطقة اسمها ذو الحليفة. sampai di kota yang bernama Hudaybiyah. هذا الآن ميقات أهل المدينة. Dan sekarang orang-orang Madinah miqatnya dinamakan Hudaybiyah. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أحد
مكة يشوف الأخبار. Nabi Muhammad memerintahkan orang, mengutus orang untuk melihat di Mekah untuk melihat kabar-kabarnya. إقامة الأسباب. Karena untuk melihat sebab-sebabnya. النبي صلى الله عليه وسلم لابد مع أنه نبي لابد أن يأخذ الحذر. Nabi Muhammad dan dirinya juga Nabi harus mengambil perhatian yang sangat kuat. وجاء بالأضحية العمرة. Dan datang untuk pemotongan umrah yaitu onta. وجهزها قلدها. Dan Nabi Muhammad mensyiarkan umrah dan melakukannya. لما يقول قلد الهدي ايه معنى قلد؟ يوضع شيء في عنقها، يوضع شيء، هذا معنى التقليد. Yang dinamakan apa artinya galladaha? Yang diartikan menaruh di lehernya itu sesuatu. ويشعرها معنى شعرها يعني في سنام الجبل، السنام يضرب عليه بسكين حتى يظهر الدم فتكون هذا معنى التشعير. Yang dinamakan tasyir adalah ada sesuatu tempat onta yang dipotong dengan pisau. الناس العرب لما يرون هذا يعرفون أن هذا هدي للكعبة. Orang-orang mengatakan ketika melihat hal ini berarti memberi hadiah untuk Ka'bah. Nabi Muhammad mendahulukannya. Karena supaya mereka mengetahui ahlul Makkah, Nabi Muhammad hanya datang untuk umrah. Dan yang diutus Nabi Muhammad untuk mengetahui bagaimana kabar-kabar ahli Makkah. Dan orang ini ditanya Rasulullah dan orang ini menjawab, ya Rasulullah, orang-orang Makkah mengumpulkan dengan perkumpulan yang sangat banyak. Dan dikumpulkan dengan kabilah-kabilah yang bersangkutan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan mereka mempunyai prasangka Nabi Muhammad datang ke Mekah untuk mengadakan peperangan. Dan Nabi Muhammad mengutus untuk mengarahkan kepada mereka untuk mengatakan, wahai ahli Makkah, kita datang ke sini bukan untuk peperangan, hanya saja kita datang untuk melakukan ibadah umrah. Dan datang satu persatu datang untuk menghadapi kepada mereka. Satu demi satu datang. Sampai datang paling terakhir yang bernama Suhail bin Amr. Ketika Nabi Muhammad melihat Suhail, Nabi Muhammad memberikan kabar gembira, mengatakan, ya Suhail, sahal al-amr, wahai Suhail, insyaallah Allah Ta'ala akan menggampangkan seluruh urusanmu. Dan menulis perjanjian supaya disepakati. Dan ahli sirah mengatakan Sulhul Hudaybiyah itu, ada yang bilang juga namanya Umratul Hudaybiyah. Dan sebagian dari ahli sirah mengatakan ini peperangan Hudaybiyah. Dan ini yang terjadi di Hudaybiyah. Dan Nabi Muhammad menuliskan sulhul kepada mereka, perjanjian. Siapa yang menulis perjanjian sulhu? Yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad memerintahkan Sayyidina Ali, uktub ya Ali, yang dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Kata Suhail mengatakan kepada Ali, ya Ali, ini bukan dari adat kita Bismillahirrahmanirrahim, tapi tulislah Bismikallahumma. قال النبي اكتب يا علي بسمك الله. Terus kata Nabi Muhammad, uktub ya Ali, tulislah ya Ali Bismikallahumma. Ikuti perkataan mereka. قال النبي لعلي يا علي اكتب هذا ما صالح به هذا ما صالح به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan Nabi Muhammad mengatakan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, bilanglah kepada mereka, inilah yang akan diperlakukan yang bagus dari Muhammad Rasulullah. قال سهيل لو نعرف انك رسول الله ما قاتلناك. Kata Suhail, kalau kita tahu kalau ente Rasulullah, kita nggak bakal perang sama ente. اكتب محمد بن عبد الله يقول سهيل. Terus Suhail berkata, jangan tulis Muhammad Rasulullah, tapi tulislah Muhammad bin Abdullah. قال له النبي يا علي امحوها واكتب محمد بن عبد الله. Ketika telah ditulis, Nabi Muhammad berkata kepada Sayyidina Ali, ya Ali, hapus perkataan Muhammad Rasulullah dan gantikanlah dengan Muhammad bin Abdullah. قال علي والله لا اكتب لا امحوها انت رسول الله ما امحوها. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, demi Allah aku tidak akan menghapusnya karena benar-benar engkau adalah Rasulullah. يعني مخالفه لامر النبي بس لتعظيم النبي كيف يمسحها؟ Ini bukan pelanggaran perintah Nabi, akan tapi ini menghormati Nabi Muhammad SAW. ولكن النبي قال له يا علي ارنا اياها اين هي؟ Dan ketika Sayyidina Ali tidak mau menghapus, Nabi Muhammad mengatakan kepada Sayyidina Ali, perlihatkanlah tulisannya kepadaku. محاها النبي بيده الكريم. Nabi Muhammad menghapus tulisan itu dengan tangan yang mulia كتب محمد بن عبد الله. dan menuliskan Muhammad bin Abdullah. الصلح اول ما الصلح بنود الصلح كلها جور. كلها من يراها يرى انها جور على النبي. يعني ظلم للنبي. Dan orang-orang yang melihat perjanjian sulh ini, ketika orang-orang melihat ini adalah zalim untuk Nabi. ولكنها فيها الخير والبركه. Tapi ini bukan zalim untuk Nabi, di dalamnya adalah kebaikan dan penuh berkah. قال اكتب اول شيء ان يرجعوا في عامهم هذا ولا يعتقدوا بالحرم. Dan perjanjian pertama adalah engkau nggak boleh masuk, nggak boleh umroh di tahun ini, engkau harus pulang. ويرجعون في عامهم الثاني. Dan mereka seluruh sahabat pulang. وان تكون عمرتهم 3 ايام يدخلون الحرم ولا يزيد. Dan umrohnya mereka hanya 3 hari, tidak boleh nambah. قال انا اعملوا اقامه 20 يوم. Tapi sekarang udah boleh banyak, bisa 20 hari, bisa berapa hari. النبي وافق الشرط الاول. Nabi Muhammad setuju dengan perjanjian yang pertama. الشرط الثاني انه كل من اتى الى الكفار من النبي يريد يسلم النبي يرجعه للكفار. Perjanjian kedua, jika ada orang-orang kafir yang ingin masuk Islam kepada Nabi Muhammad, harus dikembalikan dari Nabi Muhammad ke orang-orang kafir. والذي ياتي من المسلمين الى الكفار لا يرجعوه الكفار. Dan yang datang dari Muslim kepada kufar nggak bakal dibalikin lagi. Kebalikan dari Islam. Kalau dari Islam dibalikin, kalau dari kafir nggak dibalikin lagi. كان احد من المسلمين Dan ada satu orang Muslim في هذاك الوقت هرب من الكفار. di waktu tersebut orang kafir ini kabur dari golongan mereka, yaitu golongan orang kafir, datang kepada Nabi Muhammad ingin masuk Islam. هذا اول شيء اول واحد يرجعوا. Kata Suhail, ini yang pertama kali ente harus balikin ini orang. قال يا رسول الله كيف ترجعوا للكفار؟ Kata orang yang pengen masuk Islam, ya Rasulullah, kenapa engkau balikin aku ke dalam agama kafir? قال اني بيني وبينهم عهد ولا اخلف العهد. Kata Rasulullah, sesungguhnya antara aku dan antara dia ada perjanjian, aku tidak bakal mengkhianati perjanjian tersebut. الله سيجعل لك مخرج. Sesungguhnya Allah bakal memberikan jalan untukmu, jalan keluar. قيدوه واخذوه. Dan ini orang diikat dan diambil lagi. لكن هذا في الطريق اختلس احدهم وقتله والثاني هرب. Dan ini orang di pertengahan jalan ngambil pedang, bunuh orang tersebut. Yang pertama kabur. ولم يرجع للنبي لان النبي قال له فجلس في مكان في طريق قوافل. Dan ini orang nggak balik ke Nabi karena Nabi Muhammad telah melarangnya. Ini orang ganti jalan lagi. وجلس وعمل له خيمه في الطريق حق طريق الكفار قوافل. Dan di pertengahan jalan ini orang bikin kemah, di perjalanan orang-orang kafir ini orang bikin kemah. وكل مسلم وكل كافر يسلم يجتمع معه ابو بصير. Dan setiap ada orang-orang kafir pengen masuk Islam di dalam perjanjian tersebut, kumpul kepada dia karena belum boleh masuk Islam di perjanjian tersebut. هذا ابو بصير رجل حرب.
Dan dulu ini namanya Abu Basir lelaki yang penuh haram. رجل حرب يعني شديد. Ini lelaki yang sangat mahir dalam peperangan. تجمعوا مجموعة من المسلمين في مكان. Dan mengumpul dari jumlah-jumlah orang muslim yang belum pernah ketemu Nabi. وكل قاتل اليهود تمر عليهم يأخذها. Dan setiap ada orang-orang kafir berjalan depan mereka, mereka ambil dan mereka begal. خلاص الكفار جاءهم الصداع. خلاص. Dan orang-orang kafir melihat hal ini, mendengar kabar ini, pusing dengan kabarnya ada pembegalan orang-orang kafir. يا رسول أرسلوا رسالة إلى النبي أبو بصير وأصحابه رجعوا إليه لا بأس. Dan diperkatakan orang-orang kafir mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini Abu Basir dan para sahabat-sahabatnya kembalikan untukmu." هذا الكفار. Ini orang-orang kafir. هذا العهد. والشرط الثالث هو أن يكون هدنة بيننا وبين الكفار 10 سنين ما هناك قتال. Dan di perjanjian ketiga antara orang kafir dan orang Islam nggak ada peperangan, yaitu gencatan senjata selama 10 tahun. وغيرها من البنود. Dan selainnya daripada perjanjian. الذي يرى هذه البنود يقول هذا يعني ظلم للنبي. Jika ada orang melihat perjanjian tersebut, maka dinamakan ini zalim sama Nabi. حتى سيدنا أبو بكر سيدنا عمر غضب إيش هذا؟ Sampai Sayyidina Umar ketika mengetahui perjanjian tersebut marah. قال سيدنا عمر يا رسول الله Sayyidina Umar berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, ألسنا على الحق apakah kita bukan dalam jalan kebaikan هم على الباطل؟ dan mereka dalam ke jalan kesesatan? ألسنا قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ Apakah ketika kita mati dalam peperangan kita masuk surga dan mereka mati masuk neraka? Apakah itu?" قال له نعم نعم النبي. Kata Nabi Muhammad, "Iya, memang benar." قال لماذا نعطي الدنيا في ديننا؟ لماذا نتدلل لهم؟ Kenapa kita merendah di dalam agama mereka? Kenapa kita mengangkat diri kita dan kita merendah? سيدنا عمر شديد يعني لماذا نتدلل لهم؟ أنت أكلهم ما خالفهم. Karena Sayyidina Umar pemberani, nggak mau merendah dengan orang-orang kafir. Dan Nabi Muhammad mengajarkan merendah. فقال له رسول الله إني رسول الله. Dan Nabi Muhammad mengatakan kepada Rasulullah, "Sesungguhnya aku Rasulullah. ولن يضيعك الله." Aku tidak akan melantarkan Allah Subhanahu wa taala." قال يا رسول الله ألست أخبرتنا أننا سنأتي البيت الحرام ونطوف به؟ Dan Sayyidina Umar mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kita akan melakukan umroh dan engkau telah mengatakan hal itu?" قال نعم أخبرتكم ولكن لم أخبركم أن في عامكم هذا. Kata Nabi Muhammad, "Memang aku telah mengatakan untuk para sahabat kita bakal umroh, tapi aku nggak bilang umrohnya tahun ini juga." ذهب سيدنا عمر Sayyidina Umar pergi akhirnya وسأل dan mengatakan الصديق نفس الأسئلة. kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan sama soalnya kepada Nabi Muhammad SAW. قال له أبو بكر سيدنا عمر لأبو بكر يا أبو بكر ألسنا على الحق هم على الباطل؟ Dan mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Sayyidina Abu Bakar, apakah kita dalam kebaikan dan mereka dalam kesesatan?" قال له نعم. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Iya, memang betul." قال ألسنا قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ Apakah ketika kita mati masuk surga dan mereka mati dalam peperangan masuk neraka? قال له نعم. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Iya, memang betul." قال لماذا نعطي الدنيا في ديننا؟ Kenapa kita merendah di dalam agama kita? Kenapa kita nggak ngangkat? قال حسبك يا عمر إنه رسول الله. Kata Sayyidina Abu Bakar mengangkat suara, "Cukup wahai Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Rasulullah." لن يضيع الله. Dan Nabi Muhammad nggak bakal nelantarin Allah Subhanahu wa taala. روايتنا الذي روى هذا الحديث في البخاري وفي غيره قالوا أن كلام سيدنا أبو بكر Dan النبي محمد نفس الكلام لم يزد ولا حرف. dan orang-orang ahli hadis dari Imam Bukhari dan hadis-hadis yang lain mengatakan perkataan Sayyidina Abu Bakar dan perkataan Nabi Muhammad sama sampai tidak ada huruf yang nambah walaupun satu huruf saja. رغم أنه سأل سيدنا أبو بكر سيدنا النبي فكان آخر هذا المكان. Tapi ini Nabi Muhammad di tempat yang lain dan Sayyidina Abu Bakar tempat lain, semua jawaban sama, tidak ada satu huruf nama. النبي لم يزد ولا حرف. Tidak ada yang nambah walaupun satu huruf saja dari perkataan Nabi dan Sayyidina Abu Bakar, sama semuanya. مكان سيدنا أبو بكر الصديق. Sampai memuliakan tempatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم. Dan Nabi Muhammad SAW memperbaiki mereka. عندما صالحهم قال لهم خلاص تحللوا. الذي يريد مثلا أنا
في الطريق منعنا ما الحكم؟ Kata Nabi Muhammad SAW, sekarang tahallal. Jika ada yang meniati dari antara kalian ingin umroh, umrohlah. Tapi kalau ada di jalan, pertengahan jalan ada yang mencegah kalian, apa hukumnya? الحكم أنك تتحلل إحرام. Dan hukumnya adalah engkau halal dalam mengadakan ibadah umroh. كيف تتحلل؟ تحلل وتذبح وتهدي. Apa artinya tahallal? Yaitu halal, engkau cukur dan memotong ibil dan memotong onta. Hadiah yang diutamakan untuk Baitul Haram. Terus kata Nabi Muhammad, ya Allah sekarang tahallal, cukur rambut. Nggak ada yang cukur rambut sama sekali di antara mereka. Nabi Muhammad berulang kali mengatakan tahallal. Sahabat-sahabat karena saking rindunya sama haram, nggak mau ngikutin perintah Nabi. Dan sahabat-sahabat pengen beringin-ingin untuk Nabi Muhammad mengganti perkataannya. Nabi Muhammad takut akan turun azab dari Allah karena mereka melanggar perintah Nabi Muhammad SAW. Takut akan turunnya azab terhadap mereka. Masuk ke kemah dan Nabi Muhammad dalam keadaan sumpek. Dan Nabi Muhammad menemukan istrinya yaitu Sayyidatina Zainab. Dan Nabi Muhammad berceritakan kepada Sayyidatina Zainab, aku memerintahkan para sahabatku untuk bertahalul, tapi mereka nggak ada yang mau melakukan perintahku. Dan Sayyidatina Zainab ini hakim, sangat pintar dalam memutuskan keputusan. Dan kata Sayyidatina Zainab, engkau duluan ya Rasulullah, niscaya mereka akan melihat dan mereka tanpa omongan lagi akan mengikuti engkau. Dan setiap Nabi Muhammad melakukan dan orang-orang pasti akan mengikuti. Nabi Muhammad mempunyai perempuan, tapi perempuan ini sangat pintar dalam memutuskan keputusan. Dan Nabi Muhammad SAW dan mencukur rambutnya, yaitu dinamakan tahallul. Memotong dari rambut kanannya dan rambut kirinya. Dan Nabi ketika sedang cukur rambut, sahabat-sahabat berebut untuk ngambil rambutnya Nabi, dan Nabi Muhammad memberikan rambut Nabi untuk memberikan barakah. Membagi rambut Rasulullah SAW. Ada yang ngambil 2 helai, ada yang ngambil 3 helai, ada yang ngambil 1 helai. Sampai sekarang masih ada rambutnya Nabi Muhammad SAW di ini umat. Dan ajibnya, anehnya, ini rambut bisa numbuh panjang. Nabi Muhammad mengajarkan kepada mereka untuk berkah. Dan ini Suhail bin Amr, Sayyidina Abu Bakar Siddiq di haji wada, haji perpisahan. Sayyidina Abu Bakar di ketika haji wada melihat Suhail bin Amr beringin-ingin sampai melakukan kekerasan ingin mengambil rambutnya Nabi Muhammad SAW. Ini orang pertamanya dalam keadaan kafir, sampai di perjanjian nggak mau tulisan Muhammad Rasulullah. Tapi ini orang ketika masuk hatinya dalam Islam, Islam yang sangat kuat, sampai ingin berkahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi arsala qabla al-mu'ahada arsala sayyidina qala li Umar ya Umar idhab ila Makkah wakhbirhum bima ji'na lah. Ketika Nabi Muhammad SAW belum ada perjanjian yaitu Sulhul Hudaybiyah, mengutus Sayyidina Umar, ya Umar, engkau pergi sekarang ke Mekah dan katakanlah kepada ahli Mekah untuk niat-niat kita kepada kalian, kepada ahli Mekah. Sayyidina Umar qala ya Rasulullah irsil badal minni Utsman bin Affan. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, utuslah penggantiku yaitu Utsman bin Affan.
Kenapa ini pilih Sayyidina Utsman? Karena Sayyidina Utsman mempunyai kedekatan di antara orang-orang ahli Mekah. Karena jika mempunyai kedekatan atau orang dalam, nggak bakal diganggu, nggak bakal diapa-apain. فالنبي أخذ برأي سيدنا عمر غير الرأي Dan Nabi Muhammad mengutuskan dengan sarannya Sayyidina Umar. Mengutuskan. وأرسل عثمان. Dan akhirnya diutus Sayyidina Utsman bin Affan. عثمان جاء وأخبرهم بما جاء له النبي صلى الله عليه وسلم. Dan Sayyidina Utsman mengabarkan kepada mereka tentang perintah Nabi Muhammad yang ingin datang kepada mereka, yang ingin datang ke kota Mekah. قال عثمان تفضل أنت الآن طوف واعتمر رخصة يعني مسموح. Li Utsman faqat. أيوه. Dan orang-orang ahli Mekah mengatakan, wahai Utsman, sekarang kau silakan tuaf sendirian. قال أبدا لا أطوف ورسول الله ولا أعتمر. Kata Sayyidina Utsman, demi Allah, aku tidak bakal tawaf kecuali Rasulullah telah memimpin tawaf tersebut. لم يرضى أن يعتمر ورسول الله لم يعتمر. Dia nggak rela melakukan umrah dan Rasulullah belum melakukan umrah. هذه آداب وأخلاق. Ini adab dan akhlak. كيف يعرفون أن البركة جاءت من النبي وليس من العمرة؟ أصل البركة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mereka mengetahui berkah itu dari Nabi bukan dari umrah, dan mereka menghormati Nabi Muhammad SAW. فقال جاء الرجل وشيع للنبي أخبار أن عثمان قتل. Dan dikabarkan kepada Nabi Muhammad sesungguhnya Sayyidina Utsman telah meninggal. النبي عندما شيع الخبر أن عثمان قتل غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ البيعة. Nabi Muhammad ketika mendengar kabar Sayyidina Utsman meninggal, marah Nabi Muhammad dan mengambilkan baiat. الذين يبايعونك تحت الشجرة بايعوا على القتال. Dan النبي يدعو. Nabi Muhammad mengadakan perjanjian di bawah pohon, perjanjian tentang peperangan. ووضعوا أيديهم المسلمين كلهم يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. Dan orang-orang muslim menaruh satu tangan satu sama lain dari atas untuk membaiat Nabi Muhammad SAW. والنبي بعدما وضع يده قال وهذه يد عثمان. يعني أن عثمان إذا موجود سيكون مبايع لنا. Dan kata Nabi Muhammad yang terakhir dengan tangan Nabi Muhammad sendiri, ini tangannya Utsman. Jika Utsman bersama kita, maka dia akan ikut baiat bersama kita. قالوا الصحابة عندما وضع النبي قال عثمان يعني لم يقتل. Terus sahabat mengatakan ketika Nabi Muhammad menaruh tangannya, sahabat mengatakan sesungguhnya Utsman belum meninggal. لذلك تم الصلح. Setelah selesainya sulhul, رجع النبي صلى الله عليه وسلم. pulang Nabi Muhammad SAW. نزلت عليه وفي الرجوع آيات عظيمة. Turun ayat yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala. يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah membuka pintu untukmu dengan pintu yang sangat besar. قال المفسرين ما هذا الفتح؟ Dan ahli tafsir mengatakan, apa pembukaan ini? كل العلماء يقولون الفتح هو فتح مكة عندما حدث بعد ذلك. Ulama mengatakan ini fatuh, ini pembukaan kota Mekah. وقال الإمام ابن حجر العسقلاني Dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, قال الفتح هو الصلح الذي هو الفتح. kata Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ini pembukaan sulhul, yang ini pembukaannya perjanjian. لأنه لم يكن اتفاق بين المسلمين الكفار. هذا الصلح علامة أنه بدأ اتفاق وبدأت مصالحة بينهم. Karena sebelum sulhu ini nggak ada toleransi antara muslim dan mukmin. Ketika mulanya sulhu, mulai ada toleransi di antara kafir dan mukmin. هو فتح عام. عمر قال فتح لجميع الأشياء. Dan Habib Umar mengatakan ini pembukaan dengan seluruh pembukaan. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. Sesungguhnya kami telah membukakan kepadamu pintu yang sangat besar. قال سيدنا عندما قرأ النبي هذه الآيات قال سيدنا عمر يا رسول الله أهو فتح؟ قال نعم فتح يا أخي. Dan Sayyidina Umar ketika melihat Nabi Muhammad turunnya ayat, Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, apakah ini pembukaan? Kata Rasulullah, ini pembukaan. Iya. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Untuk mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. غفر للنبي ما تقدم وما تأخر. Yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa Nabi yang akan datang dan yang telah lalu. قال العلماء ليس غفران الذنوب وإنما النبي كل ما تمر عليه أيام يزداد في المقام يزداد. Kata ulama, ini bukan pengampunan dosa karena Nabi Muhammad nggak punya dosa. Ini setiap harinya Nabi Muhammad menambah makom, naik makom. وهو يغفر له يستغفر
Dan ini pengampunan adalah pengampunan yang lebih rendah. Jika Nabi Muhammad naik magam, ini pengampunan yang lebih rendah diampunin. Naik magam lagi, pengampunan lebih rendah diampunin lagi. وكان مدح النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. Dan inilah pembukaan Nabi Muhammad SAW di tempat ini tersebut. وعاد في السنة الثانية واعتمر النبي. Dan balik ke tahun keduanya untuk berumrah Nabi Muhammad SAW. دخل ملبيا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan Nabi Muhammad ketika masuk melampaikan tangannya. وقدم الهدي ونحره في البيت الحرام. Dan Nabi Muhammad SAW memperdahulukan hadiah. النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة رأى الأصنام. Nabi Muhammad ketika masuk Mekah, Nabi Muhammad melihat para berhala. 360 صنم. Ada 360 berhala-berhala, patung. Nabi Muhammad enggak menghancurkannya. كيف يعني؟ هي باطل لكن لم يكسرها ليس وقتها هذا. Gimana ini? Sedangkan ini dalam keadaan batil, kenapa enggak dipecahkan? Karena ini belum waktunya. النبي يريد أن يغير في قلوبهم. ثم يكون التغيير بالأشياء. Nabi Muhammad pengen ngerubah hati-hati mereka sampai dirubah seluruhnya, seluruh perbuatan. من يريد أن ينشر الإسلام بالتكسير والقوة فلا ينتشر الإسلام. Barang siapa yang ingin menyebarkan agama Islam dengan secara kuat, dengan secara paksaan, maka nggak bakal kesebar agama Islam. النبي صلى الله عليه وسلم طاف وجلس 3 أيام وفي اليوم الثالث أرسلوا إليه اكتمل الوقت خلاص رجع. Dan Nabi Muhammad bertawaf sampai duduk di Mekah 3 hari, selesai 3 hari disuruh balik. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم. Dan Nabi Muhammad pulang. وكان ذلك كذلك في شهر ذي القعدة. Dan itu di bulan Dzulqa'dah. واستمرت والعمرة الثانية عندما جاء من تبوك. Dan terus menerus sampai umrah kedua yang datang dari Tabuk. في ذي الحديبية. Di Dzulhudaybiyah. والعمرة الرابعة هي كانت في حجة الوداع. Dan umrah yang terakhir yaitu Hajjul Wada. على اختلاف بين العلماء. Ini ada perbedaan di antara kalam ulama. العمرة الرابعة. Di umrah yang keempat ada perbedaan antara perkataan ulama. فهذه المواسم وهذه أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini adalah musim-musim dan kabar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أخبار النبي. Kita mengetahui dari kabar-kabar baginda Rasul. صلح الحديبية مر 10 سنوات. بعد 10 سنوات لما دخل الناس في دين الله أفواجا. Ketika melakukan sulhul Hudaybiyah selama 10 tahun, orang-orang masuk Islam bukan satu-satu lagi, tapi rombongan-rombongan masuk dalam agama Islam. بركة هذا الصلح Karena barakah ini sulhul. أن الكفار بدأوا يسمعون الإسلام. Orang-orang kafir memulai dengar perkataan orang-orang Islam. بدأوا يرون المسلمين وهم يقرؤون القرآن ولم يؤذوهم أو المسلمين متخفين. Pertama kali orang Islam membaca Quran dalam keadaan tersembunyi-sembunyi. Ketika memulai sulhul, orang-orang kafir memerhatikan orang-orang Islam dalam membaca Al-Quran. يقرؤون القرآن رأوا أخلاق المسلمين بدأت دخلوا في الدين أفواجا. Melihat dari akhlak orang-orang Muslim dan melihat dari perilaku orang-orang Muslim yang sering membaca Al-Quran, maka dari situ rombongan-rombongan masuk dalam agama Islam karena masuk dalam hati mereka. في 10 سنوات أسلم أضعاف ما أسلم في الأول. Di 10 tahun dinamakan sulhul Hudaybiyah, ini orang-orang masuk Islam lebih daripada yang awal, lebih banyak daripada yang awal. دخلوا في دين الله أفواجا. Masuk dalam agama Allah dengan secara rame-rame dengan rombongan. فهذه سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan ini adalah cerita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عانى Dan Nabi atas kita عانى وأحس به. لم تأتي الإسلام إلا بالمشقة. Nabi Muhammad menunjukkan agama Islam bukan dengan keadaan santai, bukan dengan keadaan gampang, akan tapi dengan keadaan susah. Menderita Nabi Muhammad. ينبغي علينا أن نأخذ من أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Maka dari itu kita harus melakukan dari akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الحمد لله اجتمعنا بهذا الشهر العظيم. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di bulan yang penuh mulia ini. من الأشهر الحرم Dari bulan yang haram وكذلك من أشهر الحج. dan itu juga dari bulan haji. الآن قلوب الناس والمؤمنين تشتاق إلى الذهاب إلى الحج إلى بيت الله. Yang mana di bulan ini orang-orang muslim, orang-orang mukmin rindu pengen melaksanakan ibadah haji. إذا تريد أن الله يعطيك أجر الثواب الحجاج تريد تدعو لهم كما يقول ابن شوف.
Jika engkau pengen mendapatkan pahala seperti mereka, pahala haji, pahala umrah, engkau mendoai mereka, itu sama saja engkau pahala sama mereka. إذا دعوت لهم بأن الله يوصلهم سالمين غانمين يجعل حجهم مبرور الله سبحانه وتعالى يشركك فيما يتنزل عليهم في بيت الله. Jika engkau mendoakan kepada mereka biar mereka dalam pergi dan pulang selamat, semuanya berkah dan hajinya mabrur, sama saja Allah Subhanahu wa taala menurunkan pahala haji dan umrah sama kita yang mendoakan dan orang-orang yang haji melakukan ibadah haji. Jika hatimu rindu pengen pergi ke ini tempat-tempat yang penuh mulia, niscaya Allah Subhanahu wa taala bakal memberi pahala kepadamu, pahala haji dan pahala umrah. Banyak di antara orang yang Allah gampangkan dalam urusan haji dan umrahnya. Dan mereka digampangkan oleh Allah bukan dari harta, akan tapi dari niat mereka. Beliau mengetahui orang-orang yang di Saudi dan di Mekah, dan mereka Muslim. Dalam tahun yang sangat panjang mereka nggak pergi haji, dan mereka nggak ada pulang pergi dalam keadaan umroh. Dan mereka tinggal di Mekah, di Madinah, di Saudi, tapi tidak melakukan haji dan umroh. Dan di diri mereka nggak ada kata rindu untuk pergi haji, pergi umrah. Maka dari itu Allah Ta'ala nggak ngampangin urusan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan di dalam ini masjid. Ini masjid dihidupkan dengan ilmu dan dengan amal. Mudah-mudahan ini masjid bertambah cahaya dan kebaikan dan penuh berkah. Ini masjid dinamakan Dia Guru Syaban, insyaallah cahaya bertambah hari demi hari. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Beliau gembira di antara kalian melihat di antara kalian bekerja sama dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kalian dengan kerja sama yang baik. Allah Ta'ala telah berfirman, bekerja samalah dalam kebaikan dan jangan sama sekali engkau bekerja sama dalam keadaan keburukan. Ya Allah, tambahkanlah ke ini masjid penuh berkah dan penuh kebaikan, dan jadikanlah ini masjid makmur sampai hari kiamat. Wahai Tuhan seluruh alam, kebaikan mereka dan kebaikan seluruh alam, jadikanlah kami untuk bertambah ketaatan untuk-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami dari seluruh maksiat dan seluruh dosa dan seluruh musibah-musibah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah tetangga-tetangga yang di masjid. Dan Allah Ta'ala memberkahi anak-anak kita dan anak-anak kalian. Dan ketika kita keluar dari ini masjid menjadi ulama dan menjadikan aulia dan menjadi saleh. Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Shalahul Usrah dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kitab Shalahul Usrahnya di halaman berapa? Kitab Shalahul Usrah di halaman berapa? Kitab Shalahul Usrah. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال وظيفة المرأة. Pembahasan kita tentang kitab Shalahul Usra wa Daurul Abawaini fit Tarbiyati, masuk dalam kajian tugas seorang istri. Apa yang semestinya dilakukan seorang istri dalam pendidikan kepada anak. Yata'amalu rijalu kharijal manazili ghaliban ma'a ajnasil wujudi. Kaum suami bersosialisasi di luar rumah secara umum kepada macam-macam keadaan, macam-macam manusia yang ada di luar. Jadi kewajiban yang pertama yang harus kita pahami bahwa suami mempunyai tugas di luar dengan kompleksnya, dengan banyak. Hada ma'al khashabi wa hada ma'al hijarati wa hada ma'al semen wa hada ma'al hadid, dikatakan oleh Habib Umar. Bisa jadi seseorang itu bisa bersosialisasi dengan kayu, dengan batu, dengan semen, dengan besi. Wa hada ma'al bahri, atau dia bersosialisasi dengan laut. Wa hada ma'al sayyarati, atau dia bersosialisasi dengan mobil. Wa hadza ma'sufuni, atau dia bersosialisasi dengan kapal layar. Wa hadza ma'al asjari wan nabati, dan dia bisa bersosialisasi dengan pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Jadi laki-laki itu ketika dia berada di luar, dia bersosialisasi dengan semuanya. Dia bersosialisasi dengan semuanya. Makanya kita laki-laki harus jauh lebih kuat daripada kaum perempuan. Keilmuan laki-laki harus lebih banyak daripada kaum perempuan. Kekuatan kita laki-laki harus lebih banyak daripada kaum perempuan. Perempuan umumnya hanya di dalam rumah. Kaum perempuan tugasnya di dalam rumah. Sementara kita laki-laki di luar dan di dalam rumah. Kalau kita mempunyai keilmuan kurang, wah jatuh. Apalagi banyak dalam rumah tangga istri jauh lebih pintar daripada kaum laki-laki, dan ini mengkhawatirkan jamaah. Sangat-sangat mengkhawatirkan. Makanya banyak mereka kaum laki-laki mencari istrinya lebih miskin daripada laki-lakinya. Jangan sampai itu istrinya lebih kaya daripada suaminya. Ini malah kebanyakan orang malah nyari istri yang lebih kaya, numpang hidup. Salah sebenarnya seperti itu. Nanti istri bakal nyuruh-nyuruh suami tuh yang kayak begitu. Lu kawin sama gua kan cuma modal dengkul doang. Waduh. Cuma modal celana pendek doang. Waduh, kayak gitu. Ini banyak. Banyak. Makanya kita nih kaum laki-laki jangan girang-girang banget kalau misalnya kita punya calon lebih kaya dari kita. Kita punya mobil, calon istri kita punya pesawat. Jangan keburu girang. Bagusnya justru istri kita atau calon istri kita deh ya, itu lebih miskin daripada kita. Lebih miskin dari kita. Ini kan banyak laki-laki yang materialistis. Itu malah mencari yang lebih kaya. Biar bapaknya, wah pejabat enak nih. Atau dia punya kekayaan besar. Dia anak satu-satunya, anak tunggal. Bapaknya kaya, yang umurnya udah 90 tahun. Warisannya kan kena. Justru gak enak, biarin kita makan bubur doang. Iya, makan bubur doang, tapi kita terjaga di sisi istri kita. Walaupun kita cuma sekedar makan oncom doang sehari-hari, kita terjaga. Kita bisa untuk nyuruh-nyuruh istri. Bisa untuk nyuruh-nyuruh istri. Bisa, Bu, bikin kopi dong. Bu, bikinin susu dong. Tapi kalau misalnya istri kaya, nalu. Bu, bikin susu. Nyuruh-nyuruh gua loh. Kan ada pembantu. Waduh, ini repot nih, kata Habib Umar. Iya.
Jadi wahai anak-anak muda, jangan girang-girang banget kalau misalnya kira-kira calon istrinya lebih kaya. Justru hati-hati. Karena kita belum mampu. Orang-orang model seperti kita ini belum mampu dengan kekuatan dunia, belum mampu. Belum mampu. Kalau misalnya apakah kita jadikan dunia itu sama dengan ma bainadz dzahab wal madar? Apakah kita sama menjadikan antara emas dengan tanah liat? Kita udah bisa gak menyamakan antara emas dengan tanah liat? Bisa gak jemaah? Jemaah, kok diam? Antara emas dengan tanah liat sama gak? Beda jauh. Berarti jangan melakukan kayak gitu. Jangan coba-coba mencari istri lebih kaya dari kita, atau lebih pintar dari kita, atau lebih terhormat dari kita. Jangan. Hati-hati nih. Enggak kuat kita, enggak kuat. Kalau yang kuat, alhamdulillah. Ya, kalau kuat mereka, alhamdulillah. Seperti mereka para awliya Allah, mereka kaum salihin yang mereka nikahi enggak tanggung-tanggung. Itu putri-putri raja. Seperti Sunan Ampel, Dewi namanya, Condrowulan ya. Istrinya Sunan Ampel itu raja, putri raja. Enggak ada masalah, ini Sunan Ampel. Kita mau nikahin putri presiden. Lihat diri. Kita mau nikahin ini dan itu, lihat diri, boleh. Cuma lihat diri aja. Lihat diri. Kita kira-kira punya gajian sebulan cuma 4 juta. Jangan ngelamar anak gubernur. Nanti kita yang bakal disuruh-suruh. Jangankan si anak gubernur, anak lurah aja jangan. Kenapa? Gajian kita 5 juta, mau ngelamar anak lurah. Ente bagaimana sih ceritanya? Kecuali orang yang memang sudah diberikan keagungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masih muda udah jadi wali, nggak ada masalah. Nikahin anak presiden nggak apa-apa. Tuh nanti anak presiden bakal takluk kepada dia, taat kepada dia. Cuma permasalahan kita wali gak jemaah? Jemaah, ya, wali murid. Bagaimana menjadi wali murid orang belum nikah? Kan ini contohnya belum nikah, gitu. Ya, jadi jemaah sekalian tuh tugas laki-laki banyak. Tugas laki-laki banyak di luar, dia bersosialisasi dengan semen, tadi dikatakan oleh Abu Umar, dengan tumbuhan, dengan manusia ini dan sebagainya, orang soleh, orang awam, bahkan dengan ulama, dengan pejabat, dengan orang kaya. Kemudian di dalam lagi dia bersosialisasi dengan anak dan istrinya. Masya Allah. Jadi ini kita sebagai kaum laki-laki betul-betul banyak tugas kita. Sebagaimana yang di bulan suci Ramadan dikatakan, dan bapak-bapak setuju jemaah dengan syariatul Islam, yang beli sayuran adalah bapak-bapak, yang masak sayuran adalah bapak, yang masak segala-galanya adalah bapak, yang nyiapin emas, yang nyiapin kopi, yang nyiapin susu adalah bapak. Ibunya cuma ngurus anak, udah begitu doang. Ini bapak-bapak udah jalanin sunnah Rasulullah gak? Kita udah ngaji di bulan suci Ramadan, jemaah. Udah jalanin sunnah Rasulullah gak? Kita sendiri yang beli tempe, kita sendiri yang beli bakul, kita sendiri yang ke pasar, kita sendiri. Udah gitu kita juga nyiapin emas lagi buat istri kita. Jadi istri kita itu benar-benar putih luar biasa. Putih, nggak ada hitamnya. Kenapa? Nggak pernah keluar. Nggak pernah keluar. Boro-boro sih burik hitam. Nggak ada burik, nggak ada hitam. Kenapa? Nggak pernah keluar. Udah di dalam rumah aja. Mau beli apa? Mau beli oncom, bapak yang beli oncom. Mau beli ini, bapak yang beli. Wah itu. Tugas kita tuh laki-laki. Bisa dengar jamaah? Bisa dengar jamaah? Itu. Asik gak kalau gitu? Enggak, enak banget ngomong. Siapa yang bilang enggak? Ini syariat baginda Rasulullah. Mau dibilang asik atau tidak asik, ini adalah kewajiban kita sebagai laki-laki. Makanya kalau kira-kira kita nggak mampu menjalankan seperti itu, kita jadikan seseorang yang jadi tukang masak. Yang tukang masak rumah kita, yang ngepel rumah kita, yang tukang nyuci baju-baju kita dan sebagainya. Berarti itu lepas dari kewajiban kita. Lepas kewajiban kita.
Jadi itu harus tahu diri kita kaum laki-laki. Jangan maunya otoriter doang kepada istri. Gitu. Istri cuma dikasih Indomie doang, mau mengharapkan sehat walafiat. Istri cuma dikasih Indomie doang. Sakit mulu, dikasihnya Indomie, ente kasih dong 4 sehat 5 sempurna. Itu kewajiban kita sebagai laki-laki. Mau pala jadi kaki, kaki jadi pala, itu untuk istri dan untuk anak. Untuk anak-anak, seperti itu kaum laki-laki. Jadi kita kaum laki-laki nggak ada gengsinya. Selagi kita mencari rezeki yang halal, itu adalah ridhonya Allah. Amin. Lakinnal mar'ata dauruha fil bait. Perempuan, istri, peranannya di dalam rumah. Peranan perempuan di dalam rumah. Nah, kita di dalam dan di luar rumah. Di dalam dan di luar rumah. Masya Allah, di luar rumah kita tahu tetangga kita. Makanya nih kalau misalnya kita kaum laki-laki nggak tahu tentang tetangga, itu aib besar. Banyak nih orang-orang yang ada di perkomplekan, di komplek. Kalau tetangga kanan nggak tahu, tetangga kiri nggak tahu. Dia berangkat cuma naik mobil, pulang kerja, pulang lagi. Berangkat naik mobil lagi, pulang kerja. Ini nggak disebut dengan seorang muslim, jemaah. Dia nggak peduli kepada tetangganya. Bukan umat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Asik-asikan dia kerja. Dia pulang lagi, kerja, dia pulang lagi. Kerja, dia pulang lagi. Itu bukan seorang muslim. Seorang muslim, bagaimana dia kerja dapat rezeki yang halal, kemudian dia menyiarkan di masjid satu kampung, kemudian dia membina dengan tetangga, dia juga baik dengan anak dan istrinya. Inilah seorang muslim. Capek, memang capek. Kan kita laki-laki. Gitu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jangan kita baca doang tapi kita enggak praktekkan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki lebih kuat daripada kaum perempuan. Praktekkan. Ya, jangan maunya warisan 2, perempuan 1, maunya begitu doang. Pokoknya laki-laki 2, perempuan 1. Giliran yang warisan mau lebih banyak, giliran pekerjaan nggak mau banyak. Ya. Jadi perempuannya di dalam rumah kita harus tahu diri tuh. Perempuan di dalam rumah, nih dengerin, laki-laki, bapak-bapak semuanya dengerin. Perempuan di dalam rumah, perempuan di dalam rumah. La litusliha syai'an minal ajnasil 'adiyah. Perempuan tidak melakukan pergaulan dengan laki-laki lain yang ada di luar. Enggak. Enggak arisan dengan kaum laki-laki. Enggak ngobrol dengan kaum laki-laki di luar. Enggak. Enggak ini dan sebagainya dengan kaum laki-laki di luar. Tidak. Ma'alal ajnasil wujudi wa huwal insan. Atau walakin ma'alal ajnasil wujudi wa huwal insanu. Ya, di sini dikatakan fahiya la tata'amalu ma'a mustawa nabatin wala hayawanin wala jamadin. Bahkan ditegaskan oleh Al-Habib Umar, perempuan enggak bersosialisasi dengan tumbuh-tumbuhan kah, dengan hewan kah, atau dengan benda-benda padat kah. Artinya keluar tuh. Tidak ada kewajiban buat perempuan untuk bagaimana menciptakan lingkungan menjadi lingkungan yang hebat, menjadi lingkungan yang baik. Tidak, kewajiban ini adalah kewajiban laki-laki. Perempuan menjadikan anaknya menjadi wali. Perempuan menjadikan anaknya menjadi orang saleh. Ini perempuan tugasnya. Tapi kita kaum laki-laki bagaimana menjadikan tetangga kita benar. Bagaimana kanan kiri kita, depan belakang kita benar. Masjid kita tersyiarkan. Jangan kita cuma maunya kerja, tetapi kita tidak pernah berada di dalam masjid. Ini dosa besar. Ini banyak nih. Lihat perkumpulan. Kalau misalnya kira-kira dia dia perkumpulan kaum laki-laki ke sana dan ke sini dia bisa, tapi giliran di masjid dia nggak ikut salat berjamaah. Ini aib besar. Kalau udah bicara tentang moge, atau bicara tentang mobil, atau bicara tentang sepeda motor, atau dengan hobinya dia ikut ke sana dan sebagainya, ke puncak ikut dan sebagainya. Tapi kalau untuk masjid atau apalagi untuk salat berjamaah, untuk ngaji dia nggak mau. Ini dosa. Gitu. Saya sibuk kaum laki-laki. Sibuk. Allah nggak nyuruh kesibukan. Allah nyuruh ibadah. Saya sibuk meeting misal. Saya sibuk nyari duit. Benar. Allah nyuruh nyari duit. Allah juga nyuruh nyari ilmu. Di satu sisi Allah nyuruh nyari duit. Di sisi lain Allah nyuruh nyari ilmu. Nggak bisa dengan sendirinya. Tidak bisa. Gitu. Jadi ini kewajiban kita laki-laki, ini kan fase.
Kalau kita mau menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, kita ini kaum laki-laki harus multifungsi, tahu semuanya. Gitu. Faqad ukilat ilaiha muhimmatun samiyatun. Padahal sang istri itu sudah diwakilkan, sudah diberikan muhimmatun samiyatun, yaitu kepentingan yang sangat tinggi. Kepentingan yang sangat tinggi mendidik anak. Bagaimana anak di masa kecil sudah hafal Quran, itu kewajiban istri itu jemaah. Udah bisa baca Al-Quran, udah bisa nulis Al-Quran, udah bisa berakhlak. Ini anak-anak kita Masya Allah udah 10 tahun gak bisa baca Quran. Salah nyari istri sih. Betul gak jemaah? Jemaah, salah nyari istri sih. Istri yang gak bisa baca Al-Quran dijadiin istri. Ini jadiin istri bukan main-mainan. Ntar dah nanti kalau misalnya saya udah nikah, saya ajarin dia Quran, nggak bisa, udah. Bisa baca Quran dulu tuh istri. Bagaimana istri nggak bisa baca Quran kalau pada akhirnya bisa ngajarin Quran buat anak-anak? Nggak bisa. Makanya biarkan istri kita yang bisa baca Quran. Biarkan istri kita yang biasa wiridan, zikiran. Nanti anak-anak kita kecil udah bisa baca Quran, hafal Quran bahkan, gitu. Jadi istri itu nggak bisa main-mainan jemaah. Antar aja dulu dah, nanti kan dengan dengan berwaktu kita bakal bisa mendidik istri. Nggak bisa. Biarkan istri sudah matang. Kalau istri mentah nggak bisa, susah. Ini istri bukan main-mainan jemaah sekalian. Kebanyakan orang kan masih main-mainan. Perempuan belum bisa apa-apa, baca Quran nggak bisa, dinikahin. Kenapa? Ini banyak banget orang yang suka sama dia, ya Allah. Cantik nih luar biasa, primadona desa. Ya gampang, mau primadona dosa, mau primadona kota juga bisa kita dapetin. Kalau kita udah kenal Allah Subhanahu Wa Taala, betul gak jemaah? Gampang itu semuanya. Ketakutan kita. Padahal kalau jodoh nggak kemana-mana, jemaah, jodoh nggak kemana-mana. Jadi ini lanjutan dari kajian kita dari bulan suci Ramadan, kitab Shalahul Usrah mulai kita praktikkan. Iz ja'alallahu syughlaha ma'a sayyidil ajnasi. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesibukan sang istri, kesibukan istri itu kepada junjungannya jenis manusia. Itu baginda Rasulullah. Jadi itu perempuan mempunyai peranan besar dalam mendidik anak. Peranannya apa? Mendekatkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana daurul mar'ati al-asasi inayatuha bil insani nafsi. Peranan istri yang sangat fundamental, yang sangat dasar itu dengan manusia itu sendiri, artinya dengan anak. Kan seafdal manusia dalam keluarga itu adalah anak. Kalau istri sudah bisa mendidik anak, seakan sudah bisa mendidik kehidupan yang ada. Allahu Akbar. Orang besar kan lantaran mempunyai ibu besar. Orang besar lantaran dia mendapatkan pendidikan dari sang ibu. Betul gak jemaah? Bukan dari pendidikan pesantren, bukan pendidikan dari kuliah, bukan pendidikan dari tempat kursus, bukan pendidikan dari pendidikan kelas besar, bukan. Asal dan mulanya dari sang ibu. Kalau kita salah nyari istri, susah kita bakal mempunyai anak menjadi anak besar, pembesar. Nggak bakal bisa, susah. Problematika rumah tangga itu kalau misalnya istri tidak kuat, susah. Gitu. Kuatkan istri kita dulu. Makanya baginda Rasulullah sebelum berdakwah di luar, dakwah kepada istri dulu. Ini kita terkadang istri belum apa-apa kita udah mulai dakwah di luar. Istri dulu ajarin. Istri udah pahamkah istri kita tentang syariat? Kalau syariat sudah paham, kemudian kita sudah paham tentang thariqah, sudah pahamkah istri kita tentang thariqah? Kemudian tentang hakikat, tentang ma'rifat, ajarkan. Biarkan tuh istri kita hadir di majelis kita. Atau bahkan kita bareng-bareng hadir di majelisnya mereka para ulama-ulama saleh dengan istri. Di mana kalau kita bisa, nanti istri juga bisa tentang ilmu syariat. Jangan dengan sendirinya kita. Ajarkan seperti sekarang, ba'da subuh kita ngaji. Ada kaum laki-lakinya, kemudian kaum perempuannya ada juga. Biarkan. Kalau kita bukan ulama, ajarkan istri-istri kita itu untuk ngaji kepada mereka para ulama.
Fama akrama hadzal dawra, alangkah indahnya peranan ini. Jadi istri mempunyai peranan kelihatannya kecil, tetapi sangat mempengaruhi. Ingat, istri peranannya cuma di dalam rumah, tapi pengaruhnya itu dunia dan akhirat. Walaupun peranan kita di luar dan di dalam, luar rumah dan dalam rumah, itu peranan kita kaum laki-laki. Sementara istri hanya di dalam, tapi yang di dalam ini mempunyai peranan besar, menciptakan nuansa Islami lantaran ada di dalam rumah. Gak bisa kita menciptakan masjid, gak bisa kita menciptakan lingkungan yang agamis kalau misalnya bermula dari rumah tangga berantem loh. Istrinya itu comel, ya istrinya comel, marah-marah mulu, gak pernah bersyukur kepada sang suami, gak bisa mempunyai anak soleh. Boro-boro jadi wali, gak bakal bisa, gitu. Wa ma'azama hadhil muhimmata, dan alangkah agungnya kepentingan ini, kepentingan bagaimana perempuan itu punya kepentingan besar. Kelihatan santai, tapi justru ini mempengaruhi dunia dan akhirat. Mendidik anak. Suami tenang di dalam rumahnya kan kalau punya istri salehah. Betul gak? Suami tenang di dalam rumah karena memang punya istri salehah. Keluar rumah juga tenang karena dia mempunyai istri salehah. Berapa banyak suami ketika kerja, suami ketika berada di luar enggak merasa tenang. Waduh, jangan-jangan istri saya kesini nih. Waduh, jangan-jangan istri saya didatengin ini. Berarti istrinya belum salehah kalau begitu jadinya. Masih ragu dengan istrinya sendiri. Makanya nikahin perempuan yang salehah dulu. Yang salehah dulu nomor 1. Nomor cantik, nomor 2. Dia punya harta, nomor 3. Dia punya keturunan besar, itu nomor 4. Tapi fadfar bidzatid din taribat yadak. Cari yang salehah dulu. Walaupun kira-kira tuh dia punya mukanya gepeng kek. Yang penting salehah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Dia bisa nerusin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal siratal mustaqim. Dia bisa nerusin tuh, lihat. Ya. Jangan tuh kita punya istri main bedak mulu. Main lipstick mulu, habis duit kita, bulanan kita cuma sekedar untuk beli bedaknya dia, cuma sekedar untuk beli lipsticknya dia, cuma sekedar untuk beli apa dah tuh, untuk alat keperempuanan yang masya Allah, cuma masya Allah, nasi belum dia beli, lipstick dia udah beli duluan. Ini salah sih kita cari, kenapa yang kayak begitu kita cari, betul gak? Bukan artinya nih bapak-bapak sekalian, andaikan udah punya istri model kayak gitu, kemudian dicerai, jangan. Benerin. benerin. Ngebenerin. Kita punya motor rusak aja kita bengkel. Kita masuk ke bengkel. Kita punya mobil rusak, masukin ke bengkel. Sama, ini istri kita rusak, masukin ke ulama. Masukin ke pengajian. Udah rusak nih kalau begini jadinya. Lah duit habis untuk beli lipstick. Allahu Akbar. Duit habis, lipstick nggak dibeli, tapi utang mulu tuh istri. Sama tukang ini dia utang, sama biasa tuh bank keliling. Sampai suami aja nggak tahu bahwa tuh istri ngutang. Betul gak jamaah? Ini nggak boleh, dosa besar. Kan buat makan juga bang, buat beli ini juga bang. Ya nggak boleh. Kenapa nggak pakai ngomong-ngomong sama suami? Andai kan ngomong juga nggak boleh, ngutang-ngutang dengan bank keliling. Mau bank asli juga nggak boleh, bank keliling juga nggak boleh. Fahiyallati tatawalla tarbiyata minal bidayah. Karena memang perempuan lah, istri lah yang menanggung pendidikan dari awal. Dari mulai itu, dari awal pernikahan, kemudian awal perjumpaan antara suami dan istri, itu istri udah betul-betul siap menjadi istri yang salihah. Siap untuk mendampingi suaminya dalam keadaan suka dan dalam keadaan duka. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau udah dari awal udah baik insyaallah. Makanya jangan sekali-kali rusak pernikahan kita dengan acara-acara dangdutan. Ini banyak orang nikah dengan acara dangdutan. Banyak orang nikah dengan acara saweran. Banyak orang nikah dengan acara apa yang tidak sesuai dengan syariatul Islam. Itu mempengaruhi jamaah. Itu mempengaruhi. Kenapa sih ketika kita nikah atau anak-anak kita nikah, ini terkadang nih orang tuanya ngaji, tetapi giliran anaknya nikah ya
bebas-bebas saja lagi. Ketika di dalam ruangan di gedung, waduh, masya Allah, semua masya Allah. Bapaknya katanya Pak Haji, bapaknya katanya di masjid, di musola, tarawih mulu 20 rakaat, luar biasa. Mana pengamalannya? Islam bukan cuma sekadar untuk di dalam masjid saja. Islam untuk semuanya, jamaah sekalian. Ya. Akhirnya mau mengharapkan cucu soleh, tapi awal pernikahan dengan dangdut. Mau mengharapkan cucu baik, taat kepada Allah, tapi dalam awalnya itu, masya Allah, maksiat lagi. Dengan apa? Enggak sih, dangdutan enggak ada, tapi yang musik-musik kecilan itu organ tunggal atau sari campur sari. Iya, campur sari. Masya Allah, kata Pak Kelik tuh, masya Allah. Gratis, ini gratis. Bukan masalah gratisnya tuh, orang-orang pada ngelihat joget. Kalau joget di dalam kamar nggak ada masalah. Ya, perempuan-perempuan joget di dalam kamar nggak ada masalah. Jangankan joget, nari yang paling dahsyat nggak ada masalah. Tapi dalam kamar. Ini kan dia nari di luaran. Dia joget di luaran, di mana yang laki ngelihat, yang perempuan ngelihat, anak-anak semuanya pada ngelihat. Ini yang jadikan wahana maksiat, jamaah sekalian. Kalau misalnya dari awal sudah tidak baik, dikhawatirkan berikutnya tidak baik. Ya jamaah, baca maulid, panggil ulama, zikiran. Kalau misalnya kita kira-kira mampu dikit, aulim walau bisa. Lakukan pesta walaupun cuma sekedar dengan menyembelih kambing, alhamdulillah. Masya Allah, kambing enggak disembelih, tetapi masya Allah ngutang untuk sewa di mana, di gedung dan sebagainya, Mending kita cuma sekedar acara walimahan sebentar. Sunnatul Rasul Muhammad yang wajibkan akad nikah. Untuk sunnatul Rasul, untuk walimah sunnah. Bahkan dalam walimah 3 hari berturut-turut haram hukumnya. Dan bahkan kalau misalnya mengadakan walimah, membedakan antara yang kaya dengan yang miskin, haram hukumnya. Membedakan antara kaya dan miskin. Banyak kita lihat kalau misalnya dalam pernikahan-pernikahan, ini VVIP. Ini VIP, ini orang miskin. Orang miskin. Ini tahu nih orang, nggak bawa amplop, diarahin, masuk. Masuk lagi, masuk, tahu dia lihat arah keluar. Astagfirullah. Benar-benar dia lihat nggak bawa amplop. Giliran ada orang luar biasa berdasi, dia masuk ketemu. Udah gitu tempatnya lebih mewah, ada tempat duduknya. Ini kan membedakan mana orang kaya dan orang miskin. Atau ada pernikahan jamnya berbeda-beda. Kalau orang kaya habis zuhur, orang miskin sore, ya udah habis. Musibah jadi orang miskin. Nggak usah datang kalau begitu jadinya. Nggak usah datang. Dan kita kalau mengadakan seperti itu nggak boleh jemaah. Nggak boleh membeda-bedakan mana kaya mana miskin. Ini zaman sekarang, Allahu Akbar, saya juga bingung. Ente kan mau didatengin, mau didoain, ente beda-bedain mana orang kaya mana orang miskin. Betul gak jemaah? Nggak pantas. Itu kehidupan Yahudi, itu kehidupan Barat. Dan itu adat Barat, nggak boleh dimasukkan dalam adat Islam. Adat-adat orang kafir nggak boleh kita masukkan dalam adat-adat orang Islam. Jadi kalau misalnya mau datang, mau orang kaya, mau orang miskin, datang bareng, makan nasi bareng, nyendok bareng dan sebagainya. Nggak boleh kita beda-bedakan mana kaya mana miskin. Orang kaya datang belakangan, orang miskin jangan duduk sini. Ini khusus untuk direktur, ini khusus untuk manajer, ini khusus untuk orang kaya. Betul nggak? Sementara orang miskin nggak bisa duduk. Ya Allah, ini saya makan nasinya udah banyak banget lagi. Gitu, minumnya bingung lagi, udah makan nggak ada minum. Sementara orang kaya udah ada tempat duduknya rapi dengan AC khusus dan sebagainya. Ini nggak boleh jemaah. Kalau dari awal itu sudah terbiasa dengan didikan Barat, dengan didikan kafir, khawatir untuk berikutnya susah mencapai rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Susah. Gitu. Sementara baginda Rasulullah Muhammad, beliau, keluarga, anak keturunannya, sahabatnya, beliau mengajarkan kesederhanaan dalam walimah, kesederhanaan dalam berpesta, gitu.
2 hari 2 malam makruh, 3 hari haram, bahkan bisa jadi haram. Gitu. Karena kita terkadang ada orang Betawi malam mangkat rame, hari ini juga rame, rame lagi. Kebanyakan ramenya udah sehari udah. Kalau kita betul-betul menjalankan sunnatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita jangan beda-bedakan mana kaya dan mana miskin. Kalau kita bedakan laki dan perempuan itu bagus memang. Ini tempat laki, ini tempat perempuan. Alhamdulillah itu bagus, sesuai dengan syariatul Islam. Tapi kalau kita bedakan mana kaya mana miskin, enggak boleh. Bahkan itu diantara kalau ada undangan yang membedakan nih jamaah, kita dapat undangan berjam, kita enggak wajib datang. Berjam, misalnya ini jam 1 sampai jam 2 undangan khusus kepala sekolah. Jam 3 khusus untuk tukang roti. Jam 4 khusus tukang ini dan sebagainya. Enggak wajib datang, biarin dah. Enggak wajib datang. Apaan tuh undangan kok kayak begitu jadinya? Kalau misalnya undangan mau siapa ada datang jam 1, jam 2, oh enggak, ini kan penghususan. Bukan penghususan, ente menghususkan mana orang kaya dan orang miskin, betul kan? Pakai bilang menghususkan lagi. Bilang aja ente mau bilang orang kaya khusus, orang miskin tidak khusus. Bilang aja gitu. Pakai dalil lagi. Kebanyakan dalilnya enggak diterima. Gitu. Itu udah matre, semuanya udah matre. Beda tuh. Yang habis zuhur itu nasinya masih fresh, lauknya masih fresh. Yang udah jam 5 udah sisa. Ibaratnya semuanya nasi goreng semuanya. Udah gitu nasi goreng, nggak ada kambing-kambingnya gitu. Oncom juga udah nggak ada. Allahu Akbar. Sayurnya cuma sekedar airnya doang. Nggak boleh yang kayak gitu. Ya jamaah sekalian, tidak boleh, tidak boleh. Nah kita udah ngaji, amalkan. Dan kita udah ngaji, ya saya udah, ya Allah emang bandel ente. Bandel banget. Udah ngaji masih ngamalin lagi. Kalau ngamalin kebaikan alhamdulillah. Tapi kalau ngamalin keburukan dosanya lebih banyak. Apalagi tadi dikatakan oleh Habib Saleh bahwa ini adalah bulan Dzulqa'dah, masuk Dzulhijjah, masuk Muharram, di mana kita melakukan kebaikan dilipat gandakan. Melakukan keburukan pula dilipat gandakan. Wallahu a'lam. Doa.